Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dilutive securities and earning per share, terutama pembahasan mengenai dilutive securities and share warrants. Dan materi ini diambil dari Intermediate Accounting IFRS Edition edisi 3 karangan Kieso dan kawan-kawan. Berkaitan dengan utang dan ekuitas, kontroversi akuntansi sebagai instrumen keuangan seperti opsi saham, obligasi konversi, dan saham preferen terkait dengan apakah perusahaan harus melaporkan instrumen ini sebagai liabilitas atau ekuitas. Saham biasa yang tidak dapat dipertukarkan atau saham preferen yang tidak dapat dipertukarkan itu diklasifikasikan sebagai ekuitas. Berkaitan dengan convertible debt atau obligasi konversi, convertible debt ini dapat diubah menjadi efek lain selama beberapa periode waktu yang ditentukan setelah penerbitan. Nah, obligasi konversi ini memiliki keuntungan dan privilege of exchange it for shares. Dan biasanya penerbitan convertible bond ini bertujuan untuk pertama meningkatkan modal ekuitas. Nah, yang kedua adalah mendapatkan pembiayaan dengan harga yang rendah. Bagaimana akuntansi untuk convertible debt ini? Jadi, akuntansi untuk convertible debt ini dia dicatat sebagai instrumen majemuk atau compound instrumen. Mengapa? Karena terdiri atas komponen liabilitas dan ekuitas. Di sini IFRS mensyaratkan bahwa instrumen majemuk terpisah dalam komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. Perusahaan menggunakan metode with and without method untuk menilai komponen instrumen ini. Nah, bagaimana komponen dari with and without method ini? Di sini kita mengurangkan fair value of convertible debt at date of issuance dengan fair value of liabilities at date of issuance. Dan hasilnya nanti adalah equity component at date of issuance. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa komponen ekuitas itu merupakan jumlah residual setelah dikurangi komponen liabilitas. Dan IFRS tidak mengizinkan perusahaan untuk menetapkan nilai untuk jumlah ekuitas terlebih dahulu dan kemudian menentukan komponen liabilitas. Kalau hal ini dilakukan, maka akan menyebabkan inkonsistensi dengan definisi ekuitas yang menilai jumlah residual. Namun untuk menggunakan with and without method, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan total nilai wajar dari utang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Hal ini sangat sederhana karena jumlah ini adalah hasil yang diterima pada saat penerbitan. Yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan cara menghitung nilai sekarang neto dari semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Suku bunga pasar ini adalah suku bunga di mana perusahaan akan membayar untuk utang non-konversi yang serupa. Berikutnya yang ketiga, perusahaan mengurangi estimasi komponen liabilitas yang dilakukan pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi sampai pada komponen ekuitas. Artinya, komponen ekuitas adalah nilai wajar utang konversi tanpa komponen liabilitas. Inilah hal-hal yang perlu dilakukan
dalam pendekatan with and without method. Penyelesaian obligasi konversi. Nah, untuk penyelesaian obligasi konversi ini ada beberapa situasi yang berkaitan dengan penyelesaian obligasi konversi. Situasi yang pertama adalah pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Jadi di sini jika obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo, maka nilai tercatat obligasi itu sama dengan nilai nominal, maka tidak ada keuntungan atau kerugian atas pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Kemudian situasi yang kedua adalah konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, dalam situasi ini tidak ada keuntungan atau kerugian atas konversi pada saat jatuh tempo. Jumlah awal yang dialokasikan untuk ekuitas dipindahkan ke akun premi saham biasa. Nah, pendekatan akuntansi ini sering disebut sebagai metode nilai buku dalam jumlah tercatat dari obligasi dan ekuitas konversi terkait dalam penentuan jumlah pada akun ekuitas saham biasa. Kemudian yang ketiga adalah konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Pada situasi ini juga tidak ada keuntungan atau kerugian atas konversi sebelum jatuh tempo. Artinya jumlah awal yang dialokasikan untuk ekuitas dipindahkan ke akun premi saham biasa. Kemudian situasi yang berikutnya adalah pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Dalam beberapa kasus itu perusahaan memutuskan untuk membeli kembali utang konversi sebelum jatuh tempo. Pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang dibayarkan pada saat pembelian kembali itu mengikuti pendekatan yang digunakan ketika obligasi konversi yang awalnya diterbitkan. Terkadang ini penerbit ingin mendorong agar utang konversi ke efek ekuitas bisa lebih cepat dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya bunga atau untuk meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitas. Dengan demikian, itu penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk penilaian tambahan, seperti kas atau saham biasa. Dan ini dapat disebut sebagai sweetener to induce conversion. Nah, perusahaan, terutama adalah perusahaan penerbit, itu melaporkan sweetener ini sebagai beban periode berjalan. Jumlahnya adalah nilai wajar dari efek tambahan atau penilaian lain yang diberikan. Nah, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa biaya induk konversi ini adalah biaya untuk mendapatkan modal ekuitas. Akibatnya, mereka berpendapat bahwa perusahaan harus mengakui biaya konversi sebagai biaya atau pengurang dari modal ekuitas yang diperoleh dan bukan sebagai beban. Kemudian berkaitan dengan convertible preference share. Jadi saham preference konversi ini memiliki pilihan bagi para pemegang untuk mengonversi saham preference menjadi jumlah yang tetap dari saham biasa. Obligasi konversi ini adalah instrumen majemuk karena memiliki komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Nah, saham preference konversi bukan termasuk ke dalam instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Akibatnya, saham preference konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ketika saham preference dikonversi atau dibeli kembali, itu tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Mengapa? Alasannya adalah bahwa perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang melibatkan transaksi dengan pemegang saham yang ada. Kemudian akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preference terdapat perbedaan pada klasifikasinya. Selanjutnya berkenaan dengan waran saham. Jadi waran ini adalah sertifikat
yang memberikan hak pemegang saham untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Opsi ini mirip dengan hak istimewa konversi. Warrant jika dilaksanakan akan menjadi saham biasa dan biasanya ini memiliki efek dilutif, artinya mengurangi laba per saham. Mirip dengan konversi pada obligasi konversi, tapi di sini ada perbedaan substansial antara efek konversi dan warrant saham. Perbedaan itu adalah setelah pelaksanaan warrant, pemegang harus membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan saham. Nah, penerbitan warrant atau opsi untuk membeli saham tambahan biasanya timbul dalam situasi yang pertama, ketika mengeluarkan berbagai jenis efek seperti obligasi atau saham preferen, perusahaan sering memasukkan warrant untuk membuat efek lebih menarik dengan memberikan insentif dorongan ekuitas. Nah, yang kedua, ketika penerbitan saham biasa tambahan, artinya pemegang saham lama memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham biasa yang pertama. Jadi perusahaan dapat menerbitkan warrant sebagai bukti atas hak itu. Kemudian yang ketiga, perusahaan memberikan warrant, sering disebut sebagai opsi saham, kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Hak untuk berlangganan saham tambahan. Jadi jika direksi ini memutuskan untuk menerbitkan saham yang baru, pemegang saham lama umumnya memiliki hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Hak istimewa ini disebut sebagai share right. Nah, share right ini menyelamatkan pemegang saham lama untuk memikul beban akibat dilutif atas hak suara tanpa persetujuan mereka. Selain itu, share right ini memungkinkan mereka untuk membeli saham yang kemungkinan di bawah nilai pasarnya. Selain itu, perusahaan hanya membuat jurnal memorandum ketika hak penerbitannya untuk pemegang saham yang ada. Nah, jurnal ini menunjukkan jumlah hak yang dikeluarkan untuk pemegang saham yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tambahan saham yang belum diterbitkan untuk bisa diterbitkan ketika ada kasus hak terjadi. Nah, perusahaan tidak membuat jurnal formal pada saat ini. Kenapa? Karena mereka belum menerbitkan saham atau menerima kas. Jika pemegang saham menjalankan hak saham, maka akan terdapat beberapa jenis pembayaran dalam bentuk kas. Nah, jika perusahaan menerima kas sama dengan nilai pari, maka jurnal yang dibuat dengan mengkredit modal saham biasa pada nilai pari. Nah, jika perusahaan menerima kas lebih dari nilai pari, maka jurnalnya adalah mengkredit premi saham biasa. Jika kas yang diterima itu kurang dari nilai pari, maka jurnalnya adalah mendebit premi saham biasa. Nah, ini untuk hak berlangganan saham tambahan. Selanjutnya kita berlatih di praktis 16.4 buku Intermediate Accounting IFRS Edition edisi 3 karangan Kiaso dan kawan-kawan. P16.4 itu ada Ami Deacon, dia sebagai controller di perusahaan publik yang saat ini sedang mempersiapkan perhitungan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian serta pengungkapan terkait dengan laporan keuangan. Nah, beberapa informasi keuangan untuk tahun fiskal yang berakhir 30 Juni 2019. Kita lihat di sini ada ekuitas, total ekuitasnya ada sebesar 12.250.000 dan total hutang jangka panjangnya adalah 12 juta. Transaksi-transaksi berikut ini juga terjadi pada Fitzgerald. Yang pertama,
opsi diberikan pada bulan Juli 2018 untuk membeli 200.000 saham di harga 15 per saham. Kemudian walaupun tidak ada opsi saham yang dijual pada tahun fiskal 2019, maka harga rata-rata saham biasa selama tahun fiskal 2019 adalah 20 per saham. Yang kedua, setiap obligasi yang diterbitkan pada harga nominal, obligasi dikonversi akan dikonversi menjadi saham biasa sejumlah 50 saham dengan 1000 obligasi. Obligasi ini dapat dieksekusi setelah 5 tahun dan diterbitkan pada tahun 2017. Kemudian bunga pada komponen liabilitas dari utang obligasi konversi pada tahun fiskal yang berakhir 30 Juni 2019 adalah 450.000. Kemudian saham preferen yang diterbitkan pada tahun 2017. Yang keempat, tidak ada dividen saham preferen yang menunggak, tapi dividen saham preferen tidak diumumkan dalam tahun fiskal 2019. Dan yang kelima, terdapat 1 juta saham biasa yang beredar selama tahun fiskal 2019. Yang keenam, laba neto untuk tahun fiskal 2019 adalah 1.500.000 dan rata-rata tarif pajak penghasilan adalah 40%. Dari soal ini kita diminta untuk menghitung laba per saham dasar, kemudian laba per saham dilusian untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2019. Yang pertama kita hitung basic earning per shares. Di depan ada rumusnya, net income dikurangi preference dividends dibagi dengan average ordinary shares outstanding. Net income 1.500.000. Kemudian preference dividennya dia 75.000. 75.000 ini asalnya dari 6% dikali dengan 1.250.000 sama dengan 75.000. Kemudian di sini totalnya setelah dikurang 1.500.000 dikurangi 75.000 adalah 1.425.000 dibagi dengan average ordinary shares outstanding sebesar 1 juta. Jadi di sini basic earning per share-nya adalah 1425. Kemudian untuk diluted earning per share itu hasil pembagian dari net income dikurangi preference dividends plus interest dibagi dengan average ordinary shares plus potentially dilutive ordinary shares. Di sini net income-nya adalah 1.500.000 dikurangi dengan preference dividend itu 75.000. 75.000 ini hasil dari perhitungan yang telah kita hitung di slide sebelumnya. Kemudian 270.000 ini hasil dari perhitungan yang ada di sini, hasil dari 450.000 dikali 6 ini 6%, hasilnya adalah 270.000. Kemudian di sini ada average ordinary shares 1 juta. Kemudian ditambah dengan 250.000. 250.000 ini adalah share assume dengan cara membagi 5 juta dengan 1.000 per bonds dikali dengan 50 shares. Jadi diketahui sebesar share assume-nya adalah sebesar 250.000. Kemudian dijumlahkan dengan 50.000. 50.000 ini asalnya dari use treasury shares method to determine incremental share of outstanding.
Pertama kita tentukan terlebih dahulu proceeds from exercise of option. Di sini ada 200.000 dikali dengan 15. Hasilnya di sini adalah 3 juta. 3 juta. Kemudian sell issues you bond. Exercise of option adalah sebesar 200.000. Kemudian di sini ada sell purchasable with proceeds. Itu proceeds ya, 3 juta. 3 juta ini dari sini ya, 3 juta dibagi dengan average market price itu 150.000. Jadi 200.000 dikurangi dengan 150.000, hasilnya adalah incremental sales outstanding Rp50.000. Nah, di sini kita ketahui saya incremental sales outstandingnya 50.000. Setelah diketahui semua, jadi di sini 1.695.000 dibagi dengan 1.300.000. Jadi hasilnya adalah 1,3038 atau 1,30%. Itu adalah diluted earning per shares untuk pertanyaan nomor 2 tentang diluted earning per shares. Demikian pembahasan untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal atau ucapan yang tidak berkenan di para pendengar sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.